Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Subki Purnama. Dan kali ini kami akan berkunjung ke komplek makam-makam dengan ratusan nisan kuno, nisan tua yang indah dan unik di makam Raja Pandey dan Putra Ijo Kampung Pandey, desa tertua di Banda Aceh. Ada 3 komplek makam berdekatan dipisahkan rumah-rumah warga. Selain komplek makam Tuan di Kandang, ada komplek makam Raja-Raja Kampung Pandey dan komplek makam Putra Ijo. Kemudian masih ada puluhan situs nisan kuno terlantar di dekat pantai dan tambak. Komplek makam tampak kurang terurus, pagar kusam, rumput-rumput mulai memanjang. Tuan di Kandang adalah ulama besar yang wafat pada tahun 863 tahun yang lalu. Tuan di Kandang adalah ulama besar yang wafat pada 863 tahun yang lalu, menjadi penggagas berdirinya kerajaan Aceh. Ulama ini merupakan ayah dari para sultan-sultan pemimpin Aceh masa silam. Beliau dikenal bernama Makhdum Abi Abdullah Syekh Abdul Rauf Al-Baghdadi atau digelari Tuan di Kandang. Makamnya hanya 50 meter dari masjid, berada di tengah-tengah komplek makam dengan puluhan nisan kuno. Hanya makamnya yang diberi atap, sementara yang lain dibiarkan terbuka, pertanda makamnya terjaga sejak dulu sebagai orang mulia. Tuan di Kandang berjasa dalam membangun peradaban Aceh. Dia merupakan keturunan Sultan Iskandar Zulkarnain dari Turki yang merupakan putra Sultan Mahmud Shah Seljuk. Beliau hijrah ke Aceh bersama ratusan pengikutnya pada tahun 1116 Masehi saat Baghdad diserang kerajaan Mongol. Sebelum ke Aceh, dia sempat beberapa tahun di India. Dia bersama beberapa ulama dalam rombongan membagi wilayah di Aceh untuk menyebarkan Islam. Tuan di Kandang membawa peradaban di Kampung Pandey, menyebarkan Islam kepada penduduk yang sebagiannya masih beragama Hindu. Beliau dikenal ilmu pemerintahan, kemudian mengagas lahirnya kerajaan Aceh Darussalam. Kedua adalah makam Putra Ijo. Makam Putra Ijo merupakan sebuah komplek perkuburan yang diperkirakan merupakan peristirahatan terakhir seorang putri Sultan Kesultanan Aceh Darussalam. Putri tersebut dinamakan Putra Ijo dikarenakan kecantikan dan keindahan beliau. Selain makam Putra Ijo, juga terdapat makam lainnya yang merupakan anggota-anggotanya keluarga Kesultanan Aceh Darussalam. Makam ini telah direposisi batu-batu nisannya di tahun 2013 setelah rusak berat akibat gempa dan tsunami di tahun 2004 yang silam. Kampung Pandey ini dikenal sebagai kampung pengrajin Aceh masa lalu. Ragam kerajinan dibuat di sana, termasuk mencetak dirham sebagai mata uang kerajaan. Pada tahun 2013 lalu, masyarakat menemukan ribuan dirham di bekas tambak warga Kampung Pandey. Bahkan ditemukan beberapa mata uang emas dari Turki dan Italia. Kampung Pandey sangat menarik. Semoga ke depan menjadi perhatian yang lebih baik lagi. Pada kesempatan yang sama kemarin, Presiden Dunia Melayu, Dunia Islam, Tan Sri Muhammad Ali Rustam mengatakan khusus datang ke Banda Aceh untuk menjenguk saudara-saudaranya di Melayu. Aceh dan Malaysia punya hubungan erat sejak dulu. Sejarah Aceh sangat menarik dalam peradaban Islam, katanya. Salah satu hubungan erat Aceh dan Malaysia dulunya, kata Tan Sri Muhammad Ali, adalah ikutnya para prajurit Kesultanan Aceh membantu Malaka mengusir penjajahan Portugis. Ramai pahlawan Aceh dikemukakan di Malaka, sejarah kita hebat, ujarnya. Sejarah penting untuk mengenal bangsa, paham asal-usul. Sejarah ini perlu dibukukan dan dirawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, share. Semoga ke depan kami semangat membuat konten-konten selanjutnya.